Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnawatima. Di sini saya akan mendiskusikan atau membacakan hasil PPT saya yang berjudul Tindakan Keperawatan pada Gangguan Pemenuhan Istirahat dan Tidur Pasien Gangguan Sistem Persyarafan. Yang pertama itu ada memberikan pendidikan kesehatan, yang kedua melaksanakan pendidikan kesehatan. Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Istirahat dan tidur yang cukup akan membuat tubuh baru dapat berfungsi secara optimal. Istirahat dan tidur sendiri memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Berjalan-jalan di taman terkadang juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat. Kemudian tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur dikarakteristikkan dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Fisiologi tidur. Pusat tidur yang utama terletak di hipotalamus. Hipotalamus mensekresi hipokreatin atau oreksin yang menyebabkan seseorang terjaga juga mengalami tidur rapid eye movement. Prostaglandin D2, L-triptopan, dan faktor pertumbuhan membantu mengatur tidur. Fungsi istirahat tidur yaitu pertama, regenerasi sel-sel tubuh yang merusak menjadi baru. Yang kedua, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Yang ketiga, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. Yang keempat, memelihara fungsi jantung. Yang kelima, mengistirahatkan tubuh yang lebih akibat aktivitas seharian. Yang keenam, menyimpan energi. Yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit. Dan yang terakhir, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Kebutuhan tidur sesuai usia. Anak yang berusia 0 sampai 3 bulan itu kebutuhan tidurnya 14 sampai 17 jam. Usia 4 sampai 11 bulan 12 jam sampai 15 jam. Sedangkan 1 sampai 2 tahun 11 sampai 14 jam. 3 sampai 5 tahun 10 sampai 13 jam. 6 sampai 13 tahun 9 sampai 11 jam. Umur 14 sampai 17 tahun itu waktu tidurnya diperlukan 8 sampai 10 jam. Kemudian umur 18 sampai 64 tahun butuh waktu tidur 7 sampai 9 jam, dan yang terakhir 65 tahun ke atas 7 sampai 8 jam. Faktor-faktor mempengaruhi tidur. Yang pertama, penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stres emosional, stimulan dan alkohol, diet, merokok, medikasi, dan terakhir motivasi. Gangguan tidur yang sering terjadi itu yang pertama insomnia, kedua parasomnia, ketiga hipersomnia, dan yang keempat narkolepsia siamsa saat tidur. Penyebab gangguan tidur yang paling utama adalah sistem saraf. Gangguan tidur umumnya disebabkan oleh kerusakan pada otak atau penyakit pada sistem saraf. Gangguan sistem saraf dan gangguan tidur merupakan dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain. Gangguan tidur bisa disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak atau penyakit pada sistem saraf pusat. Sistem saraf sebagai penyebab gangguan tidur. Selain insomnia, terlalu lama tidur dan gangguan saat telah tertidur juga masuk ke dalam gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi yang kerap terjadi pada individu dengan gangguan sistem saraf. Gangguan tidur yang berhubungan dengan adanya kerusakan pada sistem saraf antara lain apnea tidur, narkolepsia, dan restless leg syndrome. Yang pertama itu apnea tidur.
Menurut ahli, para penderita diabetes tipe 2 umumnya akan mengalami kerusakan saraf yang disebut neuropati perifer. Kerusakan saraf tersebut dipercaya berhubungan dengan terjadinya apnea tidur. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk membuktikan secara jelas kaitan keduanya. Yang kedua, narkolepsia. Hubungan narkolepsia dengan gangguan sistem saraf diawali dari kondisi autoimun yang membuat tubuh kekurangan produksi hipokretin. Hipokretin adalah zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh agar Anda tetap terjaga. Hipokretin adalah neurotransmitter, suatu zat kimia yang berfungsi untuk memberikan sinyal rangsangan. Zat ini mengontrol waktu tidur dan bangun melalui interaksi dengan sel-sel saraf. Jika zat tersebut tidak bisa diproduksi, maka akan timbul gangguan pada sistem saraf dan gangguan tidur berupa narkolepsia. Yang ketiga itu restless leg syndrome. Salah satu gangguan tidur yang umum terjadi akibat adanya gangguan sistem saraf adalah restless leg syndrome. Orang yang mengidap kondisi ini seringkali menggerakkan kaki saat tidur hingga terbangun sendiri akibat gangguan yang ditimbulkan. Itu yang pertama, ada pendidikan kesehatan untuk mengatasi gangguan tidur yang disebabkan oleh persyarafan. Jika Anda merasa mengalami gangguan tidur, segera hubungi dokter. Tidak semua gangguan tidur disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf. Maka dari itu, perawatan yang dilakukan pun dapat berbeda-beda saat pemeriksaan. Dokter akan melihat riwayat kesehatan Anda, termasuk pola tidur. Sering merasa kelelahan, frekuensi tidur siang, riwayat penggunaan obat tertentu, kondisi lain yang mungkin mempengaruhi termasuk depresi dan penyakit yang menimbulkan rasa nyeri hebat. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter akan membuat rencana pengobatan yang sesuai dengan kondisi Anda. Secara umum berikut ini sejumlah terapi yang disarankan. Perubahan siklus tidur melalui perencanaan jadwal rutinitas baru untuk Anda. Menghindari tidur siang, kemudian berolahraga secara teratur. Tapi jangan lakukan ini di malam hari menjelang tidur. Tindakan keperawatan dalam melaksanakan pendidikan kesehatan pada pasien dengan masalah kebutuhan istirahat tidur. Yang pertama, pantau pola tidur pasien dan catat hubungan faktor-faktor fisik, misalnya apnea saat tidur, sumbatan jalan nafas, nyeri atau ketidaknyamanan, dan sering berkemih, atau faktor-faktor psikologis, misalnya ketakutan dan ansietas yang dapat mengganggu pola tidur. Catat pola tidur pasien dan kapan mulai tertidur. Kemudian jelaskan pentingnya tidur yang adekuat selama sakit dan stres psikososial. Kemudian berikan waktu tidur siang. Lalu berikan atau lakukan tindakan kenyamanan seperti masase, mengatur posisi, dan sentuhan afektif. Terus bantu pasien untuk membatasi tidur di siang hari dengan memberikan aktivitas yang membuat pasien tetap terjaga. Dan yang terakhir, dukung penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor fase tidur REM. Selanjutnya, diagnosis keperawatannya. Yang pertama, gangguan pola tidur berhubungan dengan kerusakan transfer oksigen, gangguan metabolisme, kerusakan eliminasi, pengaruh obat, imobilisasi, nyeri pada kaki, takut operasi, dan lingkungan yang mengganggu. Yang kedua, cemas berhubungan dengan ketidakmampuan untuk tidur, henti nafas saat tidur, sleep apnea, dan ketidakmampuan mengawasi perilaku. Yang ketiga, coping individu tidak efektif berhubungan dengan insomnia. Yang keempat, gangguan ukaran gas berhubungan henti nafas saat tidur. Yang kelima, risiko cedera berhubungan dengan somnambulisme. Yang keenam, gangguan konsep diri berhubungan dengan penyimpangan tidur hipersomnia. Sekian yang dapat saya diskusikan dari PPT saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.